Sony Sugema MDM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Oke. Hari ini kita akan membakar semangat kita. Seminggu lagi kita akan berhadapan dengan buat adik-adik SMA, buat alumni dan kalian juga tentunya 2 bulan setengah lagi kita akan bertempur di Senam PTN. Oke. Saat ini saya akan membahas judulnya To The Limit. To The Limit itu maksudnya bagaimana kita bisa sampai ke batas ambang yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita memaksa diri kita sampai ke batas ambang kemampuan kita. Karena biasanya orang itu dalam hidup ini paling 50% itu juga udah bagus. Bahkan tidak jarang yang hanya 20% atau 10% dari kemampuannya. Kenapa? Karena nggak punya semangat. Karena tidak punya semangat, dia hanya memberikan jauh di bawah kemampuan yang sesungguhnya. Kalau nilai tryoutnya hanya sekian, sebenarnya tidak menggambarkan kemampuan yang sesungguhnya, karena dia belum maksimal, karena dia belum to the limit, mencapai batas ambang yang sebenarnya bisa dilakukan oleh seseorang. Nah, kita akan bahas mengapa kita tidak bisa mencapai limit batas yang sebenarnya kita mampu. Salah satu contoh, sekarang masalah umur saja. Kalau nyamuk itu hanya 2 minggu hidupnya. Kemudian kalau anjing itu sekitar 12 tahunan. Jadi setiap makhluk itu punya gen sendiri-sendiri ambang batasnya. Nah, manusia itu ambang batasnya sebenarnya 120 tahun. Tapi kenapa kita rata-rata di Indonesia ini ya paling umur 50 tahun juga udah sakit-sakitan gitu ya. Jarang yang 80 tahun, apalagi 100 tahun. Nah, di Jepang itu angka harapan hidup itu bisa sampai 82 tahun. Kalau di kita sini paling 45 tahun. Kenapa seorang manusia tidak bisa mencapai ambang batas? Kenapa? Ada sebuah pulau di Pulau Nelayan di Jepang, di mana rata-rata mereka hidupnya bisa sampai 100 tahun. Itu diteliti kenapa? Jadi itu semua tidak lain sebenarnya karena yang satu bisa mencapai to the limit, yang lain tidak. Nah, gimana caranya kita bisa hidup bahagia, kita bisa sampai limit, jangan sampai masuk kita udah sakit-sakitan dan seterusnya. Nah, ini akan kita bahas, ya. Oke, terus. Nah, cuma ini pertama dulu yang perlu kita pahami tentang sukses, ya. Sukses itu bukan segala-galanya, bukan yang utama sebenarnya. Justru karena ada seseorang atau banyak orang menuhankan sukses, dia tidak sukses. Jangan sampai kita menuhankan kesuksesan itu, karena sukses itu bukan yang utama. Yang utama adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik. Yang lebih penting itu adalah melakukan do the finest thing in our life. Ya. Yang lebih utama itu bagaimana kita terus belajar dari kegagalan. Yang utama itu bagaimana kita terus mencoba. Yang lebih utama itu bagaimana menjadi lebih baik dan terus melakukan yang terbaik. Nah, sukses itu nanti hanya merupakan akibat saja, akibat dari apa-apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak perlu menuhankan sukses. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan yang terbaik.
yang terindah dalam hidup ini. Nah, pada saat nanti kalian kuat atau nanti SPMB, tidak perlu kita itu menuhankan. Pokoknya kalau nggak lulus saya mati aja bunuh diri. Yang terpenting ya Allah, ya Tuhanku, aku akan melakukan yang terbaik, yang terindah, yang bisa aku lakukan. Segalanya kuserahkan kepadamu. Itu yang terpenting. Sehingga kita ketika sedang tes tidak sering ke belakang dulu atau keluar keringat di tangan, ya, deg-degan, tiba-tiba musuh-musuh hilang. Itu karena kalian sudah menuhankan kesuksesan itu. Kalau kalian menyerahkan masalah itu kepada Tuhan 25%, kalian masih ketakutan 75%. Kalau kalian menyerahkan diri 50%, kalian masih punya rasa takut 50%. Kalau kalian menyerahkan 75%, kalian masih deg-degan 25%. Bayangkan, kalau kalian sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa, maka tidak ada lagi rasa takut pada diri kalian. Kalian nanti akan merasa tenang, melakukan mengerjakan soal-soal dan seterusnya. Tidak akan ada lagi keringat dingin yang keluar dari telapak tangan. Tidak lagi kita nanti tidak jadi sakit perut lagi. Semua rumus tetap masih ada. Caranya sederhana, kita jangan menuhankan kesuksesan itu. Jangan sampai kita salah berkonsentrasi. Konsentrasinya bukan pada hasil, kita konsentrasi pada proses. It doesn't matter what the result. Kita nggak peduli sama hasilnya karena kita bukan yang menentukan. Yang menentukan yang di atas. Yang terpenting bagi kita melakukan yang terbaik. Ya. Nah itu. Oke, terus. Nah, seringkali ini nih, kita sudah bersumpah, kita sudah ikut seminar motivasi, udah dengerin Mario Teguh, udah segala macam. Pak, jatuh lagi Pak, frustasi lagi ya, makan banyak lagi, tidur lagi ya, pokoknya bete, udah bete lagi. Padahal kemarin saya semangat, tapi hari ini udah malas belajar, malas apa malas, pengennya tidur dulu, pengennya makan dulu, pengennya pokoknya bikin malas perasaan. Kenapa aku harus jatuh lagi? Gimana caranya menghindarkan kejatuhan lagi? Bagaimana caranya supaya kita tidak terpuruk lagi? Bagaimana caranya supaya kita tetap semangat? Bagaimana caranya supaya hati ini jangan sampai tertipu lagi? Apalagi ini kan untuk uang tinggal seminggu ya. Jangan sampai dalam seminggu itu kita down gitu. Bahaya sekali dalam saat-saat yang penting kita down, atau dulu kita semangat, udah dekat senam PTN malah udah jenuh Pak, udah malas udah dekat. Gimana nanti aja masa produk? Nah, jangan sampai begitu. Ya, sayang kalian 3 tahun di SMA ini belajar habis-habisan, bahkan yang 4 tahun, masa pada saat-saat kita sudah dekat kita jatuh lagi, kita tidak punya semangat lagi. Di saat-saat terakhir kita tidak melakukan yang terbaik. Sayang, ya. Itu karena kita frustasi, karena terpuruk, karena tidak enak hati. Nah, pada saat kita tidak enak hati, pada saat perasaan kita terganggu, logika kita tidak jalan. Kita biasanya menyakiti diri sendiri, lebih menyakiti lagi. Kita tidak peduli. Saat itu otak kita tidak bekerja secara normal pada saat kita frustasi. Entah kamu menyakiti dengan cara apa gitu ya, mengejar kesenangan-kesenangan yang semu. Saat itu nggak bisa diajak diskusi, karena kita lagi gak enak hati. Bayangkan
orang lagi gak enak hati, disuruh belajar, disuruh sesuatu yang positif, gak mau lah. Pengennya entah melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, yang ketika kamu sedang bahagia, kamu tidak akan melakukan itu. Nah, jadi betapa pentingnya kita menjaga suasana hati kita. Karena pada saat suasana hati kita buruk, kita cenderung untuk melakukan yang negatif. Pada saat suasana hati kita buruk, kita cenderung melupakan masa depan. Pada saat suasana hati kita buruk, kita cenderung masa bodoh. Pada saat suasana hati kita jelek, otak kita tidak berfungsi. Kita cenderung menyakiti diri kita sendiri. Nah, saatnya kita perlu menjaga suasana hati. Nah, nanti salah satunya akan saya berikan tips menjaga suasana hati. Ya. Di tengah session nanti saya akan bagikan kartu pos yang kalian nanti akan tulis. Di antaranya menjaga suasana hati itu meminta maaf kepada orang tua kalian, mengatakan kamu cinta sama dia, ya. Atau sama sahabat yang kamu pernah melakukan kesalahan, entah itu sahabat kamu, saatnya minta maaf. Saya nanti akan bagikan kartu pos, ya. Nanti ditulis, kita kirimkan lewat pos. Ya, meminta maaf itu juga salah satu usaha kita menjaga suasana hati. Karena pada saat kita melakukan kesalahan sama seseorang, kita punya merasa bersalah, terus kita tidak punya waktu dan malu untuk menyatakan untuk meminta maaf. Itu membuat perasaan kita tidak enak dan bisa membuat kamu jadi frustasi. Untuk lepas dari suasana semacam itu, satu-satunya cara mengapa kamu tidak minta maaf. Dan meminta maaf yang terpenting selain kepada orang tua kamu, kepada sahabat kamu, tentunya kepada yang menciptakan kamu. Bahwa kita minta ampun kepada Yang Maha Kuasa atas segala apa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu akan membuat suasana hati kita menjadi lebih tenang, lebih bahagia. Oke, terus. Nah, terus terang Dede, sebenarnya inti dari mengapa kita gagal terus, mengapa TO-nya begitu terus, mengapa hidup ini kayak begini terus, itu karena sombong. Sebenarnya karena ada kesombongan dalam diri kita. Kenapa? Karena kesempatan itu berulang kali. Sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan itu bahkan mungkin jutaan kali. Kita gagal nih. Diuji, kita gagal lagi. Maksudnya kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita. Padahal kesempatan itu terus diberikan. Kesempatan itu terus diberikan. Kita sombong, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mendengar, dan tidak mau berpikir. Coba ketika kita gagal misalkan, ataupun kita memang tidak bisa sesuatu, kita tidak secara jernih melihat, kemudian kita berusaha memperbaiki, kita bisa-bisa. Tapi hidup itu begitu, kita tergoda. Malamnya download XXX atau setengah X atau berapa. Atau main, atau ya sekedar coba lihat status dia apa di Facebook. Kamu terluka sedikit, update status. Iya. Apapun, kamu melakukan sesuatu yang menurut saya kurang bermanfaat. Wah, pokoknya hari ini udah, saya tidak akan lihat X atau setengah X lagi. Tergoda lagi, sehingga waktu kita terbuang. Waktu kita terbuang, tersita habis. Padahal Tuhan memberikan kepada kalian
konsultasi online, ada tryout online, ada kadang-kadang lesehan, tapi semua itu lewat begitu saja. Padahal setelah tryoutnya gagal, ya saya akan belajar lagi, tapi kita jatuh lagi, bukannya belajar lebih keras. Jadi sebenarnya kesempatan itu ada tidak? Banyak, berulang kali. Walaupun kamu pernah sakit, tapi sehatnya lebih banyak daripada sakitnya. Walaupun pernah kamu ada sesuatu halangan, tapi waktu lapang itu lebih banyak daripada waktu sempit. Jadi kita harus akui sebenarnya, karena kita tidak mau menerima kebenaran, karena kita tidak mau mendengar, kita tidak mau berpikir, maka kita gagal terus. As simple as that, sangat sederhana. Hidup itu sangat sederhana. Oke, terus adik-adik, nasib yang disebut takdir, takdir itu melekat pada perbuatan, bukan pada orangnya. Jadi Indonesia, kita belum bisa bikin mobil, padahal Malaysia sudah bisa bikin mobil protonnya. Kita belum bisa. Jarum saja kita masih impor dari Cina. Dan sekarang semua pabrik kain kita itu gulung tikar karena diserbu sama kain-kain dari Cina, ya. Apakah memang ini yang disebut takdir? Kalau orang Indonesia itu udah pasti miskin, udah pasti tidak bisa bikin apa-apa, itu takdir? Kalau ternyata kamu gagal berkali-kali, itu disebut takdir itu. Wah Pak, memang dari sononya saya ini udah ditakdirkan begini. Nah, pemahaman takdir ini yang salah begitu. Jangan sampai ada kesan orang mangan asal ngumpul. Ya, cuma makan tempe doang tiap hari. Yang penting ngumpul, masa berdebat. Yang penting, ya. Pemahaman semacam ini yang membuat kita tidak bisa sukses, yang membuat kita tidak bisa melakukan yang terbaik. Padahal yang namanya nasib itu melekat bukan pada orangnya, tapi pada apa? Perbuatannya. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya tidak berubah. Dan Tuhan tidak akan mencabut nikmat suatu kaum kalau kaumnya itu bersyukur. Jadi melekat pada orang atau pada perbuatannya? Nah, jadi kalau kamu ingin masuk ITB, ingin masuk Unpad, ingin masuk UI, bukan karena diri kamu, bukan karena melekat pada orang, tapi pada apa yang kamu lakukan. Kalau kamu melakukan apa yang dilakukan oleh Matsushita, oleh Chun Yung yang punya Hyundai, oleh Ford, oleh orang-orang hebat, kamu akan menerima, akan merasakan apa yang dia lakukan. Karena takdirnya bukan pada Ford, takdirnya itu bukan pada Honda, tapi takdirnya pada apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Masa tidak ada di antara kamu ini yang punya keinginan ingin bikin mobil sendiri di Indonesia, ingin bikin HP sendiri merek Indonesia, ingin punya suasana kota kalau kamu jalan-jalan ke Singapura di mana tidak macet kayak begini. Kita punya sistem transportasi bawah tanah, kita punya lingkungan yang lebih baik, tidak banjir melulu. Masa kita tidak bisa? Masa kesannya orang Indonesia itu cuma TKW doang? Masa nggak ada orang pintar di sini? Padahal kita itu sama dengan orang Singapura, itu sama dengan orang Jepang, sama dengan orang Eropa, sama. Kalau kita kawin sama mereka itu punya anak nantinya, itu artinya kita itu satu spesies gitu loh. Kalau kamu memperkosa orang hutan, nggak akan, karena kita beda spesies. Coba aja perkosa berkali-kali, tapi nggak usah. Diri kamu gitu loh, sebagai manusia. Masa kita nggak punya harga diri, kita nggak bisa bikin pesawat sendiri. Kita kemarin meluncurkan apa sih namanya itu, roket, tapi nyasar ke rumah penduduk ya. Aduh, boro-boro bicara soal ke bulan gitu loh.
Roketnya mimpi kita itu nyasar ke rumah penduduk. Ya kamu dong yang harus memperbaiki, masa nggak bisa? Jangan sampai cuma TKW aja yang bisa menghasilkan devisa itu. Kita yang katakanlah punya kesempatan lebih baik harusnya bisa lebih bermanfaat dibanding TKW. Kalau kamu turun dari bandara di Soekarno-Hatta di luar negeri itu ada tulisannya selamat datang para pahlawan devisa. Itu TKW itu. Oke, terus jadi nilai tryout bukan cermin kepintaran, bukan sebenarnya, bukan cermin kebodohan, tapi cermin apa? Cermin diri, cermin keinginannya baru segitu, cermin perjuangannya baru segitu. Bukan karena dia lebih pintar, bukan dia lebih bodoh. Itu kalau tryoutnya jelek, ya memang semangatnya masih jelek. Kalau tryoutnya bagus, berarti dia lebih sungguh-sungguh. Lah itu cerminan diri sebenarnya, tidak lebih tidak kurang. Karena memang download XX-nya lebih banyak dari belajarnya, karena mainnya itu lebih banyak dari belajarnya, karena ngelamunnya lebih banyak, atau dugemnya mungkin lebih banyak daripada belajarnya. Jadi nggak ada hubungannya sama kepintaran, nggak ada hubungannya sama kebodohan. Coba aja yang tryoutnya jelek, suruh main catur sama tryoutnya yang belum tentu dia itu lebih, belum tentu kalah kalau diajak main catur atau diajak main kartu. Jadi masalahnya itu masalah perjuangan. Mana yang sudah serius, mana yang belum serius. Oke, terus. Nah, adik-adik coba ini direnungkan. Kita selalu ditimbang dan dieksekusi. Ada satu pemahaman yang salah menurut saya, bahwa segala sesuatu itu akan ditimbang nanti di hari akhir. Menurut saya tidak hanya di hari akhir, setiap saat pun kita ini ditimbang dan dieksekusi. Karena apa? Karena hukum itu tidak hanya berlaku nanti di akhirat, di dunia juga berlaku. Kalau saya melempar batu ke atas, jatuh nggak ke bawah? Itu hukum fisika. Hukum sosial juga berlaku seperti itu. Bukan hanya hukum fisika. Kalau kalian rajin pasti nanti pintar. Kalau kalian berusaha kalian akan dapat. Jadi kita itu selalu ditimbang dan dieksekusi. Apa yang terjadi itu adalah buah dari masa lalu. Jadi kita ini hidup dalam pilihan terus. Pilihan download XXX, pilihan kita belajar, semua punya konsekuensi terhadap apa yang akan terjadi. Setiap detik kita ditimbang, setiap detik kita dieksekusi. Terus terang ya adik, dulu saya tuh belum ngerti tentang kesehatan. Kerjanya dulu minum Coca-Cola, makannya kebanyakan, dan hari ini saya dieksekusi bahwa saya punya penyakit diabetes. Jadi as simple as that, apa yang kita lakukan di masa lalu akan berakibat di hari ini. Tapi tidak membuat saya bunuh diri. Saya sekarang habis-habisan untuk olahraga, berenang tiap hari, menjaga. Tetapi apa yang saya lakukan dulu itu berakibat langsung. Siapapun, Pak, masa bodoh, saya pengen Coca-Cola tiap hari atau apa, silakan. Dan nikmati nanti diabetes di hari akhir. Sederhana. Jadi kalau kalian ingin hidup 120 tahun, sederhana. Jangan terlalu banyak makan junk food. Bukan tidak boleh ke pizza, tapi jangan tiap hari atau makan McD tiap hari. Jangan terus super mie, hari ini super mie, besok super mie, Indomie terus.
itu bahaya untuk usus kalian. Sebulan sekali Indomie boleh, itu pun dicuci dulu, maksudnya jangan langsung air bekas apa namanya itu mendidihnya itu dibuang dulu, baru ganti yang baru. Jadi kita terus apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan itu berdampak langsung saat itu juga. Cuma memang efeknya mungkin setahun, 2 tahun. Hidup ini pilihan. Pak, saya mau tidur terus, masa bodoh amat dengan hidup saya. Silahkan. Itu pilihan dan itulah yang akan kita dapatkan. Pak, saya akan melakukan apa yang dilakukan oleh Mas Susita. Saya akan bikin mobil seperti Ford. Saya akan bersumpah melakukan yang terbaik. Maka itu akan kamu dapatkan. Kata orang Arab, menjada wajada, barang siapa kayem dia akan dapat. Kayem, nanti Sunda itu kayem. Habis-habisan. Jadi apa yang kita lakukan setiap saat, kamu jangan heran mengapa saya begini. Ya karena kamu begitu. Sederhana. Mengapa Pak teriak saya begini? Ya karena kamu begitu. As simple as that. Saya ingin memuaskan hawa nafsu saya Pak. Saya pengen memuaskan, saya pengen lihat XX setiap hari. Ya silahkan. Padahal apa yang ditawarkan oleh setan itu tidak akan pernah memuaskan. Itu hanya apa ya, sesaat. Setelah kamu minum seperti air laut, nanti makin haus. Pertamanya setengah X, terus X, 2X, 3X. Pak, kok malam inilah? Udah Pak, pokoknya malam ini. Saya pengen, malam ini kamu nonton yang begituan, besoknya pasti ketagihan. Terus. Gak akan pernah memuaskan. Menurut saya, kalau kamu sudah tidak kuat lagi, udah nanti lulus SMA nikah aja. Dan itu yang saya lakukan dulu. Saya menikah umur 17 tahun, nikah 1 ITB. Sekarang anak saya 12, cucu 2. Sudah benar. Ya buat kamu yang sudah tidak kuat, walaupun tidak bertahan, ya lakukan yang ini. Itu akan seperti minum dari air mata pegunungan. Menyenangkan. Berbuat yang mudah merusak hidup kamu dan tidak sebenarnya ya itu hanya kayak minum air laut, tidak betul-betul memuaskan. Dan hidup itu adalah pilihan. Sekali lagi, kamu boleh saja menyakiti diri kamu, memuaskan hawa nafsu, tapi nanti apa yang kita dapatkan? Apakah kita ingin berbahagia? Benar nggak setan itu bisa membuat kita bahagia yang hakiki? Nggak akan. Jadi kalau nanti setan lewat, tantang, gua udah tahu kamu pergi ke sini mau ngebawa dia. Gua lagi konsentrasi buat yang cewek. Gua kagak mau, gua tahu. Nah, kamu kan kerja berulang kali berhasil digoda, masa nggak mikir? Kita harus lebih cerdas dong dari dia. Udah berjuta kali kita dibohongin sama dia, masih aja mau dibohongin. Jangan pernah lagi kita mau dikerjain sama setan. Sayang gitu. Sementara kamu tuh bisa mendapatkan, kamu pengen apa dalam hidup ini? Pengen bahagia, pengen istri yang cantik, suami yang soleh, pengen segala-galanya, pengen dunia akhirat baik. Terbuka asal kita tidak jatuh, asal kita tidak tergoda oleh hawa nafsu, asal kita mau bersabar, asal kita melakukan yang terbaik. Kamu pengen masuk ITB, pengen masuk UNPAD, pengen jadi dokter, pengen jadi apapun. Lama 7 tahun. Apa yang kamu inginkan? Karena tidak ada yang baru selama tidak ada yang berubah. Nah, itu seperti hukum fisika. Kecepatan itu akan tetap selama tidak ada gaya, ya, yang berada pada benda itu. Jadi momentum itu kekal, nasib itu kekal. Pak, kenapa karya saya begini terus? Ya karena kamu tidak berubah. Jadi kecepatan itu konstan, kita itu lembang.
Indonesia akan terus sampai cucu kita begini terus. Banjir di mana-mana, longsor di mana-mana, macet di mana-mana. Sebelum kita apa? Satu-satunya yang harus kamu lakukan adalah berubah. Kata Obama bagaimana? We change we believe in change. Kita yakin pada berubah. Berubah. Kalau kamu ingin hidup lebih baik, ingin lebih bahagia, sederhana, berubah. Karena nasib jelek itu karena kebiasaan buruk. Kalau kita sudah melakukan kebiasaan baik, maka nasib baik akan mengikuti kita. Ya, apa yang Anda terima adalah apa yang Anda lakukan. What you get is what you done. Tidak lebih, tidak kurang. Oke, terus. Nah, melepas kesenangan untuk kesenangan yang lebih baik. Siapa yang tidak tahu nonton pornografi tidak enak, dapat sangat mengasihkan. Mengasihkan, siapa bilang itu bukan kesenangan? Memang indah. Tuhan sudah menciptakan tubuh wanita indah. Kita diciptakan itu senang kepada wanita, kepada kuda, mobil, kepada harta, emas. Siapa bilang kita tidak suka? Itu kesenangan, mengasihkan. Tetapi mari kita lepas kesenangan untuk kesenangan yang lebih baik. Kita pengen bukan sekedar senang kayak gituan, senang yang lebih. Punya istri yang seksi, punya harta berlimpah, itu lebih enak daripada sekedar nonton SSD. Kalau cari istri nanti sekalian yang hot, yang baik, yang soleh. Ya, kamu juga cari cowok sekalian dong yang bergetarkan hati, yang bertanggung jawab. Jangan yang cuma asal lewat, sekedar mengisi kekosongan. Jangan. Nah, kita akan mendapatkan kesenangan yang lebih baik dengan melepaskan kesenangan yang kecil. Jangan sampai kesenangan yang kecil menghambat kita mendapatkan kesenangan yang lebih baik, yang lebih hakiki, yang lebih abadi. Masa kesenangan yang sedikit mengalahkan kita, padahal kita bisa mendapatkan yang jauh lebih baik. Kita bisa mendapatkan bidadari, kita bisa mendapatkan yang tidak pernah terbayangkan. Masa kalah oleh kesenangan yang kecil? Saatnya kita melepaskan kesenangan yang kecil. Memang tidak bisa dipungkiri itu kesenangan, tidak bisa dipungkiri itu satu kebahagiaan. Tapi kita ingin yang lebih bahagia. Kita pengen hidup itu bebas dari hutang, kita pengen hidup itu lebih bahagia, kita pengen punya keluarga yang bahagia, kita pengen punya pendidikan yang lebih baik, punya segala-galanya. Dengan cara melepaskan kesenangan-kesenangan yang kecil. Dan terus terang kesenangan yang terbaik itu adalah kalau kita bisa menyenangkan orang lain. Menurut saya itu kebahagiaan yang paling besar. Ada sebuah cerita, seorang pelacur pernah memberikan minum seekor anjing yang kehausan. Dia kemudian diberi ampunan oleh Yang Maha Kuasa. Coba adik-adik lihat betapa banyak orang Indonesia yang masih terkurung di pinggir jalan. Hujan-hujan, masih kecil, umur mungkin 4 tahun, 5 tahun sudah minta-minta. Mungkin sesuatu hal yang baik ya, kita ngasih uang mungkin. Tetapi lebih baik lagi coba kalau kamu jadi seorang konglomerat, di mana kamu bisa sebagian dana kamu diputar, diberikan untuk modal mereka dan seterusnya. Berapa banyak ampunan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kamu kalaupun kamu pernah melakukan kesalahan, kalau kita melakukan kebaikan dan kebaikannya besar, tidak kecil lagi.
yang besar dengan cara menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, dan mungkin suatu anugerah kita dilahirkan di Indonesia yang punya banyak masalah. Kalau kita dilahirkan di Singapura atau di Amerika, mungkin kita tidak banyak menemukan kemiskinan. Di sini kita menemukan banyak kemiskinan. Orang yang masih mengharapkan 10.000 per hari ataupun di bawah itu, dengan segala kesulitannya setiap hari, day by day mereka dikejar oleh tuntutan hanya sekedar untuk hidup. Nah, kita bisa memberikan lebih baik kepada mereka, dan itu akan menyenangkan diri kita karena kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Oke, terus jadi the choice, ini pilihan. Mana yang mau kamu pilih? Membeli penderitaan dengan kebahagiaan atau membeli kebahagiaan dengan penderitaan? Anehnya kebanyakan orang membeli, ya, mendapatkan. Katakanlah dia nonton XXX, itu ada ininya nggak? Ada bayangannya nggak? Pasti ada, tidak mungkin. Jadi sederhana, kita bayar sekarang mendapatkan nanti di akhirat kebahagiaannya, atau kebahagiaannya sekarang tinggal kita bayar dengan penderitaan nanti, entah di dunia bisa juga di akhirat. Jadi betapa pentingnya ini pilihan hidup. Kita mau membeli kebahagiaan itu dengan penderitaan kita. Ya, artinya kita mau menukar apa-apa yang kita miliki sekarang ini dengan kebahagiaan nanti akan lebih baik. Seperti kartu kredit itu sederhana. Kita tinggal gesek, dapat barangnya sekarang, tapi menderitanya nanti. Cicilannya, bunganya. Atau kamu menabung, berhemat, tapi nanti bahagianya. Hidup itu sederhana, ya. Oke, terus. Nah, salah satu cara agar kita tidak jatuh lagi, frustasi lagi, adalah mencintai diri kita sendiri. Yang pertama, memaafkan kesalahan diri sendiri. Everybody makes mistake. Itu Nabi Adam saja melakukan kesalahan. Jadi it's okay kalau kita melakukan kesalahan. Jangan karena kita pernah melakukan kesalahan, kita membenci diri kita, lalu seumur-umur kita tidak pernah memaafkan diri kita. Akibatnya kita melakukan menyakiti diri kita sendiri. Saatnya kamu memaafkan diri kamu sendiri. Forgive yourself. Kalau kamu tidak pernah memaafkan diri kamu sendiri, kamu membenci diri kamu sendiri, bagaimana kita bisa hidup bahagia dengan tubuh yang melekat, yang akan selalu menemani hidup kamu, sementara kamu benci kepada diri kamu sendiri? Pak, saya benci banget sama tai lalat saya ini, gimana? Yang kritik pengen dibonding, yang lurus pengen kritik. Terima apa adanya. Terima apa adanya. Siapa pembawa acara terhebat di dunia ini? Oprah. Oprah itu dulunya bukan apa-apa. Dulu pernah diperkosa sama saudara tirinya, hidupnya ngawur. Tapi setelah dia kemudian melakukan yang terbaik, dia ke perpustakaan, belajar. Coba sekarang dia menjadi wanita terkaya. Wajahnya sih biasa-biasa aja, tapi cermin dari keyakinan dirinya, menginspirasi jutaan orang. Coba kalau dia benci sama kulit hitamnya, dia benci kepada dirinya, lalu dia bunuh diri. Oprah bukan apa-apa. Nah, saatnya
kita mencintai diri kita sendiri. Ya, maafkan. Kita adalah makhluk terindah. Malaikat saja yang katanya hebat, itu sampai harus sujud di hadapan kita. Ada yang nggak mau sujud ya, itu iblis. Dia sombong, dia dikeluarkan. Itu menunjukkan kita ini makhluk yang hebat, luar biasa, terhormat. Boya kita menghormati diri kita yang malaikat tadi sampai pernah sujud di hadapan kita. Berbahagia dengan apa yang kita miliki, merawat fisik kita. Jangan sampai mandi seminggu sekali, mudah-mudahan tidak ada ya. Cuek banget, potong rambut juga ya kapan-kapan, keramas kapan-kapan. Coba pokoknya sekali-kali tampil seindah mungkin, tampil secantik mungkin, tampil sewangi mungkin. Rawat diri kita gitu. Siapa lagi yang mau merawat kita kalau bukan diri kita sendiri? Ya, kalau kamu cuek terhadap diri kamu, siapa yang memang akan memperhatikan diri kamu sendiri? Ya. Jadi keindahan bukan dari penampilan, tapi dari rasa syukur, dari seberapa jauh kamu berterima kasih dan mencintai diri kamu sendiri. Be yourself, oke? Terus, nah ini adalah bahan bakar kita, the dreams, motivasi, cita-cita, keinginan. Setelah kamu mencintai diri kamu sendiri, setelah kamu tadi memaafkan diri kamu sendiri, apa sih yang kamu inginkan? Karena gak mungkin kita belajar kalau gak ada sesuatu yang kita harapkan. Tuhan saja ngasih surga, Tuhan saja ngasih bidadari, Tuhan saja ngasih sesuatu tuh. Ditakutin sama neraka, diberikan kebahagiaan sama surga. Ada sesuatu gitu yang enggak. Nih kamu kalau dapat ini, ada menjadi dapat ini. Sama. Jangan sampai kalau ditanya kamu mau kemana? Gak tahu Pak. Ya. Pokoknya saya hidup gini aja, asal hidup Pak. Asal hidup, aduh. Asal lulus. Nanti Pak ketika milih, ketika di itu aja, ketika di pendaftaran terserah milih yang mana lah. Banyak sekali orang yang milih itu, padahal udah lihat ini, ya pokoknya yang ada aja saat itu. Sambil ngelamun itu juga. Sayang ya, hidup hanya sekedar hidup. Tidak ada emosi, tidak ada keinginan, tidak ada gairah. Nah, menurut saya mati aja. Padahal Tuhan itu kan menciptakan gairah, menciptakan kesenangan. Kejar kesenangan itu tapi dengan cara yang baik. Siapa bilang seks itu haram? Seks itu tergantung. Kalau kita berbuat itu kepada istri kita yang cantik, itu kan tidak haram. Gairah itu diperlukan. Kalau enggak, kita mati tanpa gairah. Kita perlu gairah. Kamu perlu ada cita-cita, ada dreams, ada sesuatu yang membuat kamu tersentak. Coba misalkan disebut, misalkan farmasi, wah Pak, saya gemetar. Nah, berarti mungkin itu. Tapi kalau disebut teknik lingkungan, biasa aja, berarti bukan. Disebut sastra mesin, wah Pak, ya tapi nggak ada. Sastra mesin kan. Segala sesuatu itu bisa, ya, asal kita memang ingin dan berusaha keras, ya, ke arah sana. Insya Allah kamu akan dapat. Nah, intinya adalah sabar. Sabar. Saya sendiri terus terang ketika menjalani terapi karena saya diabetes, saya perlu sabar. Tiap hari saya berenang, tiap hari, hampir tiap hari, kecuali ada sangat halangan yang mendadak, tapi hampir setiap hari. Dan itu saya lakukan dengan sabar. Karena kadang-kadang hujan, capek, tapi saya tidak peduli. Saya tahu itu harus dibeli, harus
mendapatkan kesenangan lagi. Nah adik-adik, kalau kamu ingin dapatkan sesuatu, coba lihat. Kamu coba beli buku di Gramedia, namanya Bos, biografi orang sukses. Di situ bagaimana Hilton ya, Hilton perjuangannya. Dia dulu itu punya banyak utang, terkena rentenir, tapi habis-habisan. Kamu lihat bagaimana perjuangan Honda itu bilang 3% cuma keberhasilan saya, 97% itu gagal. Coba kamu lihat, orang sukses itu penuh dengan penderitaan atau penuh dengan kesenangan? Lebih banyak penderitaan sebenarnya. Orang gak lihat penderitaannya, cuma di akhirnya sukses. Nah, orang gagal bagaimana? Orang the loser. Memang dia bahagia terus di awalnya, tapi ujung-ujungnya penderitaan. Mengumbar nafsu tiap hari, download XXX tiap malam. Tapi ya hidupnya begitu aja, gak akan bisa sampai kayak Ford, gak akan dia hidupnya itu sukses. Ya segitu aja. Karena buku malam bekerja dengan sangat akurat. They got what they did. Mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan, tidak lebih, tidak kurang. Ya, jadi sangat sederhana intinya. Nah, semua ada harganya. Biasa, sangat, sama sangat. Kamu pengen katakanlah masuk hukum atau masuk kedokteran, masuk katakanlah psikologi, apakah biasa, sangat atau amat sangat? Sejauh mana mau menderita? Sejauh mana kita dapat bersabar? Kayak kita ngejar pacar kita, gunung pun akan mendaki, lautan pun akan diseberangi. Jangan belum apa-apa ditolak sekali, udah mundur. Sebelum janur kuning berdiri, ya sebelum dia dipinang orang lain, tidak ada kata gagal. Bos, dekati pembantunya, dekati adiknya. Dekati semua yang orang-orang terdekat dia. Itu yang saya lakukan dulu. Pokoknya saya ini hunter. Dan akhirnya istri saya cerah, calon istri saya cerah. Yaudah deh, capek gitu. Dikejar terus. Oke, jadi siapkah kita membayar harganya? Siap melakukan apa saja sepanjang tidak melanggar hukum. Ya, jangan sampai ditolak, dukun bertindak. Itu jangan. Tidak perlu pakai dukun-dukunan ya. Oke, terus. Nah, agar hidup makin hidup, supaya kamu bahagia, coba sekali-kali atau seminggu inilah kita melakukan banyak kebaikan. Kamu misalnya lagi disupirin sama supir kamu, kebayang nggak setiap kamu disupirin biasanya kamu diam aja. Sekali-kali kamu coba tersenyum nanya, Pak, anaknya gimana kabarnya? Gimana? Tanya sesuatu. Sekedar salam, memberikan perhatian. Kita ini kadang-kadang kayak robot tiap hari. Coba Mbok yang tersenyum, menyapa, memperhatikan, bahkan lebih baik lagi memberikan pertolongan, memaafkan dan mendoakan. Lagi disupirin, coba tanya tentang keluarganya. Seminggu ini aja coba. Seminggu ini rasakan dulu bagaimana hidup memperhatikan orang lain. Entah pembantu kamu misalkan disediakan makan sama pembantu kamu, Mbok ya sekarang, terima kasih ya Mbok. Makasih banyak. Atau teh, makasih teh ya. Jangan cuma teh, makan, minum.
kamu berbuat sesuatu yang membahagiakan orang lain. Pergi besok ke sekolah, Ma, I love you, Ma. Sun, bibinya I love you. Coba seminggu ini kamu melakukan sesuatu perubahan. Coba rasakan bedanya hidup sendiri dengan hidup bersosialisasi. Perhatikan orang lain, jangan cuma perhatiin pikiran sendiri, perhatiin permasalahan sendiri, perhatiin taiwan sendiri. Coba sekarang perhatiin orang lain. Ya, oke, saya minta petugas bagikan kartu pos dan soal ya, sekaligus biar sekalian. Jadi hari ini selain motivasi saya ngajarin matematik sedikit. Tenang aja, tanpa rumus. Nah, kartu pos ini ditujukan terserah kepada siapapun, bisa kepada ibumu, kepada orang tuamu. Sederhana aja, Ma, Papa, maafkan segala kesalahanku, aku akan ulang minggu ini, minggu depan, doakan, I love you, I love you. Atau kepada seorang sahabat yang kamu pernah menyakiti, maafkan gue ya, aku pernah melakukan kesalahan. Yang jelas, kalau cowok gak usah bilang cinta lah, ya, atau cewek ya. Pokoknya aku tetap sayang sama kamu. Terserah, minta maaf kepada seseorang, tapi kode alamatnya harus jelas, karena akan kita kirim melalui pos. Pak, kenapa? Nggak langsung aja saya pulang ke rumah nanti kasih sama ibu, beda. Ya, datang ke kampus dengan langsung sama. Ya, sampai ya. Dan satu soal setelah kita nanti nulis ada satu materi yang akan saya berikan. Oke, waktu kamu 5 menit untuk menulis ya. Nanti akan diambil langsung. Jangan lupa dari siapa nama kamu, kepada siapa, alamat yang jelas. Kalau alamatnya tidak jelas, jangan nyampe.